Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian setelah Uhud atau fase Uhud, dan kalau sebagian ulama mengatakan ini masih lanjutan perang Uhud. Ada yang memisahkannya. Dikenal dengan perang Hamrat Asad. Jadi pada saat itu teman-teman sekalian, kondisi muslimin sangat menyedihkan sebenarnya, karena mereka diserang dari belakang dengan 200 pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada saat itu belum masuk Islam. Walaupun jumlah mereka banyak, 650 orang di kalangan sahabat, tetapi mereka terpencar. Ada yang memungut ghanimah karena mereka pikir mereka sudah menang. Dan ternyata di antara pasukan Khalid bin Walid ada yang sempat mengangkat bendera Quraisy dan akhirnya membuat 2000 sekian orang dari depan, karena melihat bendera mereka kembali berdiri, maka mereka kembali menyerang sehingga kondisi muslimin di tengah-tengah. Dan ini membuat banyak sekali korban. Sementara Nabi SAW sendiri terdesak juga dengan sebagian pasukan Khalid bin Walid yang membuat akhirnya terpukul mundur ke dekat gunung Uhud. Ringkas cerita, terjadilah banyak sekali korban di antara muslimin sampai 70 orang, dan mereka akhirnya bertahan di atas gunung Uhud. Orang-orang Quraisy pada saat itu menguasai lokasi peperangan karena muslimin tidak ada lagi. Yang di medan perang sudah mati, terbunuh 70 orang. Sisanya 600 orang sekian, itu semuanya ya, naik ke atas gunung bersama Nabi SAW dan semuanya terluka. Tidak ada yang selamat dari luka. Termasuk baginda Nabi SAW sendiri terluka pada saat itu. Pada saat itu teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy menguasai lokasi peperangan dan mereka melakukan banyak hal yang buruk pada saat itu. Di antaranya adalah perkataan Abu Sufyan sebelum masuk Islam tentunya, karena nanti di pembahasan kota Mekah kita akan bahas bagaimana masuk Islamnya orang ini. Tapi yang jelas Abu Sufyan pada saat itu setelah berdialog dengan Umar bin Khattab, Umar di atas gunung dan Abu Sufyan di bawah, dia sempat mengatakan di perkataan terakhirnya, telah terjadi mutilasi dan perusakan organ tubuh dari pasukan kami, tapi tidak saya perintahkan dan juga tidak saya larang. Karena pada saat itu semua orang Quraisy bebas berbuat apa saja di jenazahnya muslimin, dan jenazah muslimin rata-rata semuanya dirusak oleh mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah Hamzah radhiyallahu anhu, yang sudah kita ceritakan bagaimana Hindun pada saat mendengar Hamzah terbunuh, dia langsung memanggil Wahsy untuk memberikan hadiah yang telah dia janjikan. Kemudian merusak hidung Hamzah, daerah wajah merusaknya, dicoret-coret, dirobek dengan beberapa pisau, kemudian juga dadahnya dibelah, kemudian dicabut jantungnya, sampai jengkelnya, saking jengkelnya Hindun, dia berusaha untuk memakan, tapi tidak bisa, dia tidak mampu untuk itu. Karena memang dia menganggap Hamzah yang telah membunuh ayahnya, ya, karena dia namanya Hindun bin Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah, ini mati, terbunuh di tangan Hamzah. Pamannya juga Syaibah bin Rabi'ah juga mati, terbunuh di tangan Hamzah, gitu kan. Kemudian ada saudaranya juga Walid ya, bin Utbah, ini juga mati terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib. Jadi dia merasa jengkel sekali dengan Hamzah. Ringkas cerita, pada saat sudah selesai semuanya ya, pasukan muslimin melihat orang-orang kafir Quraisy sudah meninggalkan medan perang, sudah jauh, sudah tidak kelihatan lagi, mereka turun. Lalu mereka mulailah mengurus jenazah-jenazah tersebut. Dan sudah kita jelaskan bagaimana prosesi pengumpulan jenazah pada saat itu, bagaimana ada Sa'ad bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dengan pesan-pesannya, ya, bagaimana Nabi SAW menangis terisak-isak pada saat melihat pamannya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami belum pernah melihat baginda Nabi SAW menangis seperti pada saat itu. Itu sangat luar biasa gitu, karena kaget melihat pamannya diperlakukan. Setelah pemakaman 70 syuhada Uhud, pasukan muslimin diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kembali ke Madinah. Dan sudah kita jelaskan, Uhud sebenarnya masuk wilayah haram. Tapi di zaman Nabi SAW, Uhud itu berada di luar pintu gerbangnya Madinah. Makanya orang-orang Quraisy datang ke Uhud dulu itu untuk menembus benteng Madinah. Jadi kalau dari Uhud kita menghadap ke arah Masjid Nabawi, itu dulu ada tembok pintu gerbang besar dulu di situ. Maka Nabi SAW menyuruh pasukan masuk kembali ke Madinah di rumah masing-masing dalam kondisi mereka terluka. Ada yang 70 luka, ada yang 60 luka, ada yang robek-robek badannya, sobek segala macam. Banyak masalah yang sedang dihadapi. Malam hari mereka istirahat. Bersolat berjamaah pun sedikit, tidak banyak orang yang hadir pada saat itu karena tidak mampu ke masjid.
Ya, mereka sudah sangat luar biasa lukanya gitu. Subuh, hadirlah sebagian besar sahabat sholat subuh berjamaah di masjid, diantaranya kepala-kepala suku. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengeluarkan sebuah instruksi, dan instruksi ini wahyu. Habis sholat subuh Jibril datang membawanya. Isinya adalah Nabi SAW mengatakan semua yang hadir di menang Uhud kemarin Sabtu terjadi 15 Syawal hari Sabtu tahun 3 Hijriah terjadi Uhud. Tanggal 16 Syawal hari Ahadnya Nabi SAW habis sholat subuh mengeluarkan instruksi semua yang hadir di Uhud kemarin semuanya tidak ditambah dengan pasukan baru, harus segera bergabung lagi dengan pasukan Nabi SAW, buat pasukan lagi, orang-orang itu saja, kemudian kembali mengejar Quraisy, dan tidak boleh ada yang ikut kecuali yang ikut kemarin. Dan ini dinukil oleh Muhammad bin Ishaq, artinya dalam salah satu kitab sirah dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, perang Uhud terjadi hari Sabtu 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Keesokan harinya, hari Ahad tanggal 16 Syawal, muadzin Rasulullah SAW Bilal menyeru kepada muslimin untuk mengejar musuh. Dan biasanya caranya adalah beliau naik ke tembok tertinggi di masjid, karena pada saat itu temboknya tidak terlalu tinggi. Kemudian Bilal biasanya azan situ, dan sekarang dia meneriakkan untuk memanggil Rasulullah SAW, memanggil kalian kembali jihad, khusus yang hadir kemarin harus segera mengejar Quraisy. Kumpullah segera hai hamba-hamba Allah, pindah lagi ke jalan sisi lain masjid. Kemudian teriak lagi, terus kelilingi kota Madinah. Hari itu memanggil orang-orang. Nah, panggilan ini biasanya kalau sudah dari muadzin Nabi SAW, karena yang ditunjuk oleh Nabi, maka muslimin yang mendengar juga menyebarkannya kepada orang lain. Jadi tersebar satu kota Madinah. Kata beliau, muadzin tersebut menyerukan bahwa yang boleh keluar saat ini hanyalah orang-orang yang ikut di perang Uhud kemarin. Nanti kita akan jelaskan ada hikmah. Kenapa Nabi SAW tidak tambah pasukan baru? Kenapa bukan orang yang fisiknya kuat? Di Madinah banyak muslimin yang ada yang tidak sempat ikut, yang masih sehat. Gitu. Tapi di sini Nabi SAW mengajak yang kemarin saja, bukan yang sekarang yang masih kuat. Nanti ada hikmahnya tentunya. Dari sisi lain teman-teman sekalian, pada saat Nabi SAW habis sholat subuh instruksikan, dan tiba-tiba seluruh pasukan berkumpul. Yang kemarin itu 600 orang sekian berkumpul semua, 630 orang bersama Nabi SAW, kumpul semuanya. Jadi lebih sedikit waktu hadapin Quraisy pertama 700 orang gitu kan, 70 orang sudah jadi korban. Sekarang berkumpul semuanya 650 orang ini, 630 orang bersama Nabi SAW. Lalu orang-orang yang lain ada yang datang mau bergabung, ya Rasulullah kami juga mau ikut. Kata Nabi SAW tidak bisa. Yang kemarin hadir, dan itu ketahuan orang-orangnya siapa saja, apalagi mereka terluka. Lalu kumpullah mereka semua. Subhanallah, di satu sisi ada hikmah syar'i. Orang-orang Quraisy pada saat mereka sudah menjauhi Madinah kurang lebih perjalanan sehari, karena mereka dari kemarin siang tinggalkan medan perang, mereka sudah jalan sampai pagi besoknya. Jadi sudah perjalanan sehari, menuju ke Mekah 3 hari pada saat itu. Berarti kurang lebih sudah 30% perjalanan. Ya. Kalau kita sekarang mungkin 100 kilo sekian. Ya. Mereka sudah jalan. Pada saat mereka sudah tiba di lokasi yang mereka tiba sekarang, sekitar 30% dari jarak perjalanan ke Mekah, tiba-tiba mereka diskusi di waktu duha. Mereka diskusi, apa yang sudah kita lakukan nih? Kita belum menang sama sekali, kata orang-orang Quraisy. Tadinya kita datang untuk menyerang Madinah dan menaklukkan Madinah. Kita bertemu dengan mereka di Uhud, lalu kemudian kita menganggap diri kita sudah menang, lalu kita pulang. Belum melakukan apa-apa. Kita harus kembali sekarang. Kembali serang Madinah, taklukin. Seperti itulah. Ternyata pada saat mereka diskusi, pasukan muslimin tadi kan subuh sudah berkumpul, dan Rasulullah SAW tidak tunda, suruh jalan pada saat itu juga, pagi. Orang-orang Quraisy kirim mata-mata Quraisy kaget melihat pasukan muslimin sudah jalan dari waktu subuh sampai duha, kurang lebih sudah perjalanan 5-7% dari perjalanan yang mesti ditempuh. Maka jalanlah orang mata-mata Quraisy melihat, loh ada pasukan muslimin. Dan mereka tahu pasukan itu ada yang sedang terluka, ya, ada yang dadanya ditambal sesuatu, ditempel di daun-daunan, ada yang lagi terbaring di atas kudanya, ya, karena tidak mampu lagi untuk menegakkan punggungnya,
ada yang dipegang oleh temannya di atas unta, yang di belakang dijadikan sebagai tempat sandar temannya yang sedang luka di depan. Intinya, dan pakaian yang dipakai kebanyakan pakaian yang kemarin. Sebagian sahabat saking patuhnya dengan Nabi SAW, karena Nabi bilang yang ikut hadir adalah yang kemarin saja, mereka bukan cuma sekedar yang hadir, bajunya nggak diganti. Jadi ada yang sudah bersihin lukanya, di bajunya ada darah-darah, itu dipakai kembali sama dia, padahal dia punya baju perang baru. Tapi tidak, semua ditarik. Kuda-kudanya pun yang kemarin itu yang dipakai, gitu kan. Semua pokoknya seperti keadaan kemarin, persis. Mata-mata Quraisy kembali mengejar dengan cepat pasukan, lalu mengatakan sungguh mereka telah mempersiapkan diri, gitu. Lalu orang-orang Quraisy bermusyawarah, masa sih nggak mungkin ada pasukan yang luka-luka kemarin, dan mereka lihat pada saat mereka sedang menebas pedang, mereka sedang melukai muslimin, tahu. Dan sudah menjadi hukum lah, kalau orang kalah perang kemarin terus hari ini bisa nyerang lagi, itu kayaknya nggak mungkin, apalagi dengan pasukan yang sama. Karena pada saat orang ini kembali, sempat mereka tanya kepada mata-mata, apa kau kenal siapa mereka itu? Kata dia, iya. Siapa? Yang kemarin semuanya hadir. Kok bisa kamu tahu? Semuanya luka-luka. Ini yang luka-luka ini yang ikut nih. Dalam kondisi luka, baju-baju mereka ada yang sobek, topeng mereka, topi besinya ada yang berdebu, kotor. Biasanya orang kalau baru keluar, habis dilap, bersih, ini enggak. Keadaannya memang seperti itu. Kuda-kuda mereka kelihatan letih. Dari kuda kemarin, yang sudah dipakai. Sekarang kondisinya memang seperti itu. Orang-orang Quraisy bermusyawarah, apa ini kira-kira? Kok bisa seperti ini? Enggak mungkin ada pasukan kalah kemarin, sekarang sudah nyerang. Enggak mungkin. Lalu karena curiganya, karena khawatirnya Quraisy, maka mereka mengirim berita, informasi dengan caranya entah bagaimana sampailah ke kepala orang-orang munafikin. Ya, Ubaidillah bin Abi Salul didatangi, diberikan surat, entah bagaimana caranya, karena saya tidak temukan juga dalam buku-buku bagaimana surat itu bisa sampai kepada kepala munafik di Madinah. Lalu ditanyakan isi suratnya, apakah Muhammad membawa pasukan baru? Maka jawabannya tidak, yang keluar adalah yang kemarin. Bahkan diiklankan satu Madinah tidak boleh ikut orang baru. Ini makin membuat apa? Quraisy jadi ciut. Kok bisa orang yang kalah mau berperang? Mungkin kalau kita tangkap secara rasional teman-teman sekalian, oh lebih gampang kita kalahkan, kan mereka sudah lemah, sudah luka. Enggak, ini malah terbalik. Orang-orang Quraisy berpikir, ini berarti orang-orang ini luar siap mati. Ya. Dan lebih berbahaya karena mereka kemarin kita lukai, mungkin sekarang mereka mau balas melukai kita. Akhirnya dengan keadaan seperti ini teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy mengirim satu orang, namanya Mu'bad al-Khuzai. Mu'bad al-Khuzai ini, dia memang punya spesialis, suka kalau dalam peperangan, dia selalu seperti utusannya pasukan musuh, pasukannya dia, kemudian menakut-nakuti musuh. Menceritakan tentang jumlah pasukan, menceritakan tentang keterampilan, memang dia punya keterampilan di situ. Dan ini salah satu strategi perang, di zaman dulu ada seperti itu. Jadi ada orang yang dikirim untuk menjelaskan, dan dia tidak pernah takut, dia cerita dengan tegar walaupun di depan musuh semua, dan dia siap mati. Orang ini datang, kemudian menemui Nabi SAW di depan seluruh muslim, dan dia lihat sendiri memang pasukan yang kemarin, gitu kan? Kemudian dia pun menyebarkan berita mengatakan, wahai muslimin, ketahuilah, Quraisy sekarang sedang menuju ke sini. Saya pembawa beritanya, dan pasukan Quraisy sudah ditambah kekuatannya berlipat dari Mekah, serta siap menaklukkan Madinah. Kondisi kalian dalam kondisi sakit begini, udah pastilah kalian akan dikalahkan. Terus dia teriak-teriak di sekitar pasukan. Dia udah siap, kalau dia dibunuh pun oleh muslimin dia siap. Memang untuk itu tugasnya dia. Maka dia waktu teriak-teriak seperti itu, dia kaget. Ternyata satu pasukan muslimin melihat ke arah dia, lalu mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Kami tidak akan mundur. Serentak satu pasukan, ratusan orang. Maka orang ini kembali lagi ke Quraisy, mengatakan, sungguh betul-betul kita nggak bisa kalahkan ini pasukan. Ini yang datang sekarang ini pasukan yang mau mati nih. Siap nggak hadapin 600 orang, semua mau mati? Kalau kalian siap, ayo kita kembali lawan. Kalau nggak siap, pulang. Karena sesungguhnya sekarang sudah tersebar Jazirah Arab, kalau kita sudah menang, orang sudah tahu di Uhud kita menang.
Jangan sampai kita balik kemudian kita dikalahkan, lalu kemudian yang ada sekarang di pasukan Quraisy ini, pasukan intinya Mekah. Kalau ini kalah, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ini lebih berbahaya. Maka kalau kita kembali lebih aman, kembali saja ke Mekah, anggap kita tidak dengar berita itu. Dan tidak mungkin pasukan selemah ini sampai ke Mekah. Susah. Kalaupun mereka sampai, kita masih punya banyak persiapan. Ringkas cerita, pada saat mereka lagi diskusi seperti itu, Nabi SAW tiba di sebuah lokasi namanya Hamrat Asad. Ini nama lokasi. Ya. Dan Hamr diambil dari kata-kata muthannah dari ahmar, ya, yang berarti merah sebenarnya. Asad, singa. Jadi sama dengan istilah singa merah. Waktu itu khilaf di antara sejarah tentang masalah, dikatakan padang pasirnya kemungkinan berwarna kemerah-merahan. Jadi padang pasir memang ada dua warna. Ada yang warna kekuning-kuningan, ada yang warna kemerah-merahan. Biasanya pasirnya berbeda. Ini di daerah padang pasir orang tahu semua ini. Entah kenapa dengan hikmah Allah ada merah, ada warna kuning. Dan saya pernah lihat sendiri di Jordan, pada saat kami lagi mampir ke salah satu padang pasir, memang ada sampai seperti terbentuk padang pasir itu. Di sininya merah, di sininya warna kuning gitu. Kelihatan sekali. Dan pasirnya sama sebenarnya, gitu. Cuma berbeda warna. Maka dinamakanlah nama ini. Ada yang mengatakan juga ini adalah nama lokasi, dan ada yang mengatakan ini nama gunung. Intinya Nabi SAW menunggu di situ, dan itu memang lokasi yang terbuka sekali, memang untuk peperangan. Nabi SAW menyuruh pasukan untuk istirahat di situ, tancapkan kemah, tancapkan bendera perang di depan. Artinya menunggu Quraisy, menantangnya. Dan disebarkan berita, ya, kepada orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang Islam datang. Ada di antara mereka yang datang kemudian mengejar pasukan Muslim, pasukan Quraisy, lalu melemparkan kertas atau surat kepada mereka. Maksudnya melemparkan, biasanya dari kulit zaman dulu dilemparkan ke arah mereka. Isinya, kami menunggu kalian di Hamrat Asad. Ditantang oleh Muslimin. Orang-orang Quraisy itu melihat ini, teman-teman sekalian, tidak berani. Mereka jadi ragu akhirnya. Dengan pasukan 2000 lebih ini. Pasukan Quraisy kan tadinya 3000. Yang korban jadi mereka tidak banyak pada saat itu, ya. Jadi masih ada 2900 sekian jumlahnya. Akhirnya sepakat pimpinannya tidak bisa, kita nggak bisa kembali. Kalau kita kembali berbahaya kondisinya. Pertimbangannya tadi kalau kita kalah, Mekah terbuka, dan pasukan ini dalam kondisi semangat sekali mau berperang, dan juga mereka pasti ada yang niat mau balas dendam karena disakiti kemarin. Gitu. Akhirnya Quraisy pun kembali ke Mekah, dan Nabi SAW tinggal 3 hari di Hamrat Asad. Betul-betul memang mau perang. Ini bukan cuma sekedar menakut-nakuti. Karena kalau orang Quraisy kembali perang. Ada sebagian orang salah paham dengan kejadian ini. Mereka mengatakan bahwasanya ini hanya sekedar strategi perangnya Nabi SAW saja. Ya, karena Nabi tahu orang-orang Quraisy tidak akan kembali. Ini keliru ini. Nabi SAW memang keluar sesuai dengan perintah Allah. Kalau Quraisy kembali diperangi. Memang mereka siap berperang. Gitu kan. Akhirnya tersebar berita kembali ke Jazirah Arab. Ya, dengan hikmah Allah terjadi penyebar berita kalau Muslimin kembali mengejar Quraisy dengan pasukannya yang telah terkalahkan kemarin, gitu. Dan Quraisy tidak berani menemui. Berita ini teman-teman hikmah syar'inya luar biasa. Kenapa? Yang paling pertama teman-teman, fungsinya adalah untuk para sahabat sendiri. Hikmah yang paling penting kenapa Nabi SAW, Allah dan Rasulnya memerintahkan agar yang keluar pasukan yang kemarin. Apa sebabnya? Karena ternyata 600 orang ini memang adalah pasukan inti Nabi SAW. Ini sahabat-sahabat yang kalau Nabi bilang jihad selalu hadir. Enggak pernah punya uzur. Dan ini sekarang sedang terluka. Ini pada saat terluka dan mereka lihat pembantian pada saat itu di Uhud. Ini kalau tidak diperbaikin secara kejiwaan, ini bahaya nih. Mereka sudah tidak mau perang lagi nanti, trauma. Makanya mumpung masih panas dikeluarkan pada saat itu. Dan dengan mereka nunggu 3 hari di Hamrat Asad, mereka tahu pasukan Quraisy besar, keberanian mereka dipaksakan untuk keluar, dan ternyata yang luar biasa, mereka jadi semangat kembali berperang karena ternyata Quraisy takut. Mereka kebetulan saja menang kemarin. Jadi secara kejiwaan ini luar biasa. Sehingga pasukan inti Nabi SAW tidak pernah, semenjak kejadian Hamrat Asad, tidak pernah kendor sampai pembebasan atau perang Hunain. Sampai pembebasan kota Mekah sampai Hunain, pasukan-pasukan inti ya ini. Kecuali di antara mereka ada yang mati syahid. Dan ini hikmah yang luar biasa. Juga isu yang tersebar di Jazirah Arab tentang Quraisy telah mengalahkan muslimin telah lemah gitu kan.
Ini terhapus juga dengan sendirinya. Karena ternyata Nabi SAW nunggu sampai 3 hari. Dan selama 3 hari itu tersebar terus berita kalau muslimin menunggu. Setiap suku Arab lewat, lihat, muslimin ada, pasang bendera, nunggu. Ditanya, kenapa kalian di sini? Nunggu Quraisy datang. Begitu terus tersebar berita, gitu kan. Maka dan kebetulan juga Hamrat Asad ini juga satu poin, tempat yang sering dipakai lalu lalang oleh kafilah-kafilah Quraisy. Kafilah Quraisy, kafilah orang-orang Arab lewat di Hamrat Asad untuk menuju ke Mekah. Makanya dia tidak terlalu jauh dari Madinah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat setelah 3 hari itu, surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 172. Dan hari ini kita akan banyak sekali mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, karena momen perang Uhud ini adalah momen pelajaran bagi umat Islam sampai hari kiamat. Bukan cuma kejadian pada saat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapatkan luka dalam peperangan Uhud. Ayat Al-Quran merincikan itu, menyebutkan fadilah 630 orang ini, ya. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud, dalam kondisi luka pun mereka masih patuh. Makanya tadi saya bilang ini pasukan inti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ini kalah, ini masalah ini secara kejiwaan. Makanya Allah turunkan memuji mereka. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, disiapkan pahala yang besar. Artinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Dan setelah 3 hari betul-betul mereka pulang, sampai dinukil dalam beberapa athar, para sahabat yang tadinya tidak bisa menegakkan punggung mereka menegakkan punggung. Mereka mulai tersenyum. Mereka mulai lagi ya semangat satu sama yang lain. Oh, ternyata kita menang. Ternyata kita menang. Dan ini satu hal yang luar biasa, bagaimana strategi perang Nabi SAW yang mengikuti wahyu tepat sasaran. Ya. Dan pada saat mereka pulang, sampai ada di antara mereka yang tadinya kalau tidak terjadi Hamrat Asad, kemungkinan besar mereka harus mengobati diri mereka sampai berbulan-bulan, bahkan tahunan dengan luka-lukanya. Tapi ternyata dengan kejadian Hamrat Asad dan mereka semangat, luka mereka bisa sembuh dalam beberapa hari. Dengan hikmah Allah, karena semangatnya. Bahkan setelah itu mereka mengatakan kepada Nabi SAW, kami siap ya Rasulullah menuju ke Mekah. Kapan saja ajak kami ke Mekah. Ini tidak akan terjadi kalau tidak ada Hamrat Asad. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Tentu ada beberapa hal yang terjadi di Hamrat Asad ini, ya, pada saat sebelum terbentuk pasukan. Penyuruh Nabi SAW keliling-keliling, mutar-mutar, sampaikan informasi gitu kan. Ada di antara mereka seperti Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu yang lagi dengan Usaid bin Khudair, 2 orang kepala suku Ansar yang lagi menempel pelapa-pelapa daun, ya daun-daun pohon yang biasa mereka pakai untuk obat di luka-luka mereka. Waktu terdengar seruan Rasulullah SAW memanggil seluruh pasukan hadir kemarin untuk hadir sekarang juga jihad, maka mereka mencabut luka-luka mereka. Kalau kita sekarang punya perban, di perban itu dicabut sama mereka. Sengaja dicabut, dibuka. Tadinya mereka bisa biarin tuh, tapi ada di antara mereka yang mencabutnya untuk membuktikan bahwasanya saya tidak peduli dengan luka saya. Maka Usaid bin Khudair menariknya sambil mengatakan, aku tidak akan pernah menolak panggilan Allah dan Rasulnya. Menarik daun tersebut sambil mengucur lagi darahnya di dadahnya, ada yang di lengannya, ada yang di kepalanya. Mereka cabut semua itu untuk menunjukkan bahwasanya memang betul-betul mereka siap. Padahal mereka bisa biarkan dalam kondisi terperban, misalnya mereka jalan kan. Tapi ini luar biasa, perjuangan sahabat yang luar biasa ini. Maka mereka pun ada yang datang ke sana dalam kondisi darahnya ngucur. Dan yang paling unik adalah yang pernah saya ceritakan, 2 orang anak muda dari Ansar yang mereka sudah tidak bisa bergerak lagi, dari kepala sampai kaki luka semua, 70 luka satu orang, adik kakak. Dua-duanya hanya bisa pada saat itu ditaruh di atas kuda, dibaringkan, dan mereka sudah tidak bisa bergerak. Waktu diturunkan pun dari kuda di rumah orang tuanya, di rumah ibunya, ya, itu hanya diturunkan, saya dipikul oleh beberapa sahabat untuk diturunkan dan diletakkan di atas tempat tidur mereka, nggak bisa bergerak lagi. Lukanya semua ngucurin darah dari kepala sampai kaki, 70 sampai kakinya, 70 luka ini. Bukan main-main teman-teman sekalian. Coba kita bayangkan kalau silet saja kena jari kita. Mungkin antum kalau begini sudah nggak sholat subuh. Nggak usah bicara jihad. Baru luka nggak bisa sholat subuh.
Baru becek sedikit, oh hujan, nggak bisa. Bagaimana kalau dipanggil ke Hamrat Asad pada saat itu? Hah? Mundur semua paling, sembunyi di bawah kolam. Lihat para sahabat, cabut perbannya, 70 sabetan pedang. Dikatakan dalam riwayat, sabetan pedang, hantaman tombak, luar biasa ini. Luka-luka dari kepala sampai kaki, di depan, di belakang, sakit semua. Dua orang anak muda ini umurnya 15 sama 16 tahun. Lagi baring, mereka dengar dari depan rumahnya. Hai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, datanglah. Rasulullah SAW suruh kalian menyerang Quraisy dan tidak boleh ikut kecuali yang ikut kemarin. Si kakak bilang sama adiknya, kita nggak bisa diam di rumah nih. Kita dengar seruan Rasulullah gitu. Kata adiknya, gimana caranya bergerak ini kakak ini? Gimana caranya kita mau pergi ke sana gitu? Apa kata kakaknya? Saya akan seret kamu ke satu sisi sampai saya sudah tidak mampu, lalu kamu seret saya. Intinya kita tidak boleh tinggal di rumah sini. Mereka saling seret-seret adik kakak. Dilihat oleh orang-orang di Madinah itu. Dan seret sampai di depan pasukan Nabi SAW. Dan orang banyak menangis pada kejadian tersebut. Anak muda, 15-16 tahun yang sekarang kebanyakan digunakan untuk foya-foya. Habis-habisin umurnya. Dianggap kalau umur-umur seperti ini SMP sampai SMA adalah umur saatnya menikmati kehidupan. Dengan narkotika, dengan zina, dengan segala macam. Sahabat berlumuran darah di medan jihad, perang. Membela agama Allah dan Rasul ini luar biasa nih. Akhirnya mereka pun ikut pada saat itu di medan perang. Ini diantara kejadian yang luar biasa di Hamrat Asad pada saat itu. Baik, kita masuk ke poin lain teman-teman sekalian. Pelajaran penting dari Uhud dan Hamrat Asad itu sendiri. Sekarang kita gabungkan gitu. Yang pertama, yang paling penting yang harus diambil pelajaran adalah ketaatan pada pemimpin adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah. Dan bermaksiat pada pemimpin berarti bermaksiat pada Allah dan akan mendatangkan bencana. Kepemimpinan dalam Islam ada banyak. Yang kita mulai dari yang kecil-kecil, kepemimpinan dalam sholat misalnya. Ya. Sholat imam, nggak boleh dibantah. Dilanggar gerakannya, maka berarti batal sholatnya, gitu kan? Imam ruku kita nggak mau ruku misalnya, nggak bisa. Ya. Harus ikut. Kenal tidak kenal, pemimpin sholat ikut. Ada namanya Amir Safar, ya. Yang kata Nabi SAW, janganlah 3 orang yang antara kalian safar kecuali nunjuk salah satu jadi pemimpin. Harus dipatuhi. Dia bilang jalan-jalan, dia bilang mampir-mampir. Dan ini sunnah Nabi SAW. Kita tahu dalam rumah tangga ada suami, pemimpin, istri keluar harus pamit, harus santun, harus patuh, selama bukan maksiat kepada Allah. Kita tahu dalam peperangan ada panglima perang. Selalu Nabi SAW mengatakan, taati pemimpin kalian, taati pemimpin kalian. Dia bilang pergi-pergi, dia bilang enggak. Harus serang, enggak. Nanti kita lihat dalam perjalanan peperangan setelah ini banyak sekali bagaimana pemimpin-pemimpin Nabi SAW ini luar biasa. Ya, mereka patuh betul. Walaupun mereka lewat di satu suku dan suku itu sudah lemah, bisa diserang, dijadikan ghanimah, mereka tidak mau serang karena tidak ada perintah dari Nabi SAW. Perintahnya A ya A, B, tidak ditambah, tidak dikurangi. Dan ada pemimpin negara yang sifatnya memang memimpin kaum muslimin. Maka selama tidak maksiat kepada Allah wajib dipatuhi ini. Kita ambil sekarang salah satu dari 5 poin ini adalah pemimpin perang. Dan di sini Nabi SAW instruksikan dari pemanah-pemanah yang ditaruh 50 orang di atas bukit pemanah, jangan turun. Kalian lihat kami menang atau kalah. Jangan tinggalkan ini, karena kekuatan umat Islam di situ. Ternyata teman-teman sekalian, waktu pasukan Quraisy sudah kocar-kacir, sebagaimana kita ceritakan di perang Uhud, Hamzah radhiyallahu anhu, Ali, Zubair radhiyallahu majma'in, ini berhasil membunuh semua pemegang benderanya Quraisy. Sampai 11 orang yang pegang bendera 10 atau 11 semuanya mati terbunuh. Gara-gara bendera jatuh membuat 2000 orang ini melarikan diri. Dan dianggap pasukan menang. Waktu itu bukit pemanah memang lumayan cukup tinggi. Kalau dari atas bisa melihat, sampai sekarang pun teman-teman kalau lagi ziarah ke lokasi Uhud, naik ke bukit pemanah, ya kelihatannya pendek dari bawah, tapi kalau kita naik lumayan tinggi. Dan kita bisa melihat memang kancah peperangan itu kelihatan sekali. Jadi memang mereka lihat orang Quraisy sudah jauh. Sampai pada saat itu kita ceritakan di awal kemenangan muslimin, itu sampai mereka meninggalkan barang-barang harta mereka dan meninggalkan wanita-wanita mereka. Dan sangat aib pada saat itu oleh orang Arab kalau meninggalkan wanita mereka. Nggak boleh. Walaupun dia mati demi kesucian perempuannya, tapi ini perempuannya pun ditinggalkan saking luar biasa kocar-kacirnya pada saat itu. Ya, mereka tidak bisa lagi mengatur strategi perang dan kerahkan. Rupanya dari 50 pemanah,
ada 43 orang turun. Pemimpin mereka Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan, jangan, Rasulullah larang, nggak boleh. Enggak, apalagi yang mau dijaga. Udah menang kok. Jelas-jelas nggak ada. Tuh lihat orang Quraisy sudah nggak ada. Udah menang. Mereka sebenarnya niatnya mau itu, ya, ingin bantu sahabat-sahabatnya yang dibawa untuk mengumpulkan ghanimah gitu kan, menganggap sudah kemenangan. Padahal instruksi Nabi, jangan tinggalkan, menang atau kalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya patuh ini dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Masuk semuanya yang diberikan amanah. Puncaknya adalah raja atau presiden atau apalah khalifah, ya, pemimpin. Tapi semua masuk di masalah al-amr ini, artinya diberikan perkara. Ulil amr artinya dipegangkan kepercayaan untuk itu. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, ada masalah, ya, dalam masalah pemimpin safar, dalam masalah imam sholat, dalam masalah suami istri, ya, dalam masalah pemimpin perang, ya, pemimpin negara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Demikianlah teman-teman sekalian terjadi pada saat itu di kancah Uhud, terjadi pengkhianatan, ya, kalau kita tanda kutip di sini, karena mereka ya kalau kita bahasakan lebih santun sebenarnya, sebagian ahli sejarah menulis memang kalimat itu. 43 orang yang dianggap berkhianat atas perintah Nabi SAW. Tapi kalau kita mau lebih santunkan kepada para sahabat, kita mengatakan mereka, ya, niat baik tapi bukan pada tempatnya. Mereka niat sebenarnya, karena memang tujuannya itu. Mereka turun untuk mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang, bukan untuk dirinya, enggak. Karena memang ghanimah tidak boleh diambil oleh seseorang kecuali dikumpulkan kepada panglima perang, nanti panglima perang yang bagi. Satu-satunya harta ghanimah yang kita boleh miliki adalah orang kalau duel dengan kita. Kalau duel, belum terjadi peperangan berkecamuk, diajak duel, seperti kasus kita akan lihat di perang Khandaq nanti, bagaimana Ali bin Abi Thalib membunuh, ya, Amr bin Wud, dan dia punya pedang, dia punya perisai. Ali bin Abi Thalib bisa ambil karena duel berdua, gitu kan? Maka itu jadi haknya. Di sini teman-teman sekalian, melanggar instruksi Nabi SAW adalah perkara besar ini. Dari sisi lain, ya, dari sisi lain, memang Nabi SAW selain Nabi, selain Raja pada saat itu muslimin, juga dia panglima perang, jadi kepemimpinan bertumpuk pada Nabi SAW pada saat itu. Sudah rajanya Madinah, muslimin, Nabi, tambah lagi sekarang jadi panglima perangnya, kepemimpinan berkumpul semua di situ gitu, ya. Maka instruksi beliau di sini berat momennya, jangan dilanggar. Sedangkan orang biasa saja kalau dilanggar bisa jadi dosa besar, apalagi Nabi SAW. Dan bertumpuk pada beliau SAW atau berkumpul pada beliau semua sifat kepemimpinan yang ada ini. Allah juga mengingatkan dalam surah An-Nur tentang masalah itu, surah nomor 24 ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Surah An-Nur ayat 63. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul, seruhannya beliau, titahnya, perintah, larangan, ya, di antara kalian seperti titah atau seruhan sebagian orang di antara kalian, seperti sebagian memanggil yang lainnya atau menginstruksikan yang lainnya. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kalian dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan dan akan ditimpa adab yang pedih. Artinya Allah tahu sebenarnya ada di antara mereka pada saat kalian perang Uhud, dia berusaha untuk mendekat dengan teman-temannya, iya, tapi meninggalkan instruksi Nabi ini nggak boleh. Andai saja ke-43 orang itu dengan hikmah Allah tidak turun, maka tidak bisa orang-orang Quraisy menyerang. Karena yang menahan pasukan Khalid bin Walid 200 orang manuver dari belakang bukit adalah 50 pemanah ini tadinya. Ini pelajaran pertama teman-teman, wajibnya patuh pada pemimpin dan akibatnya berat. Akibatnya akhirnya muslimin dikalahkan, banyak pembantaian terjadi. Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Pasti menang, nggak usah khawatir gitu kan.
Allah akan berikan kemenangan. Tapi Uhud terjadi tadi kala ini karena masalahnya pelajaran ya, karena mereka ada yang melanggar perintah Nabi SAW. Buktinya di awal peperangan menang, di Hamrat Asad menang. Jadi pada saat mereka melanggar saja kalah. Di awal menang, sampai 2000 orang lari semua depan mata mereka. Padahal menghadapi 650 orang saja, gitu kan. 700 orang saja, ya jelas sekali. Kata Allah, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. 1, 2, 3-nya. Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar. Perang Badar jelas jumlah muslimin cuma 314 bersama Nabi SAW menghadapi 1000 orang Quraisy. Dan pada saat itu jelas sekali kata Allah, padahal kamu pada saat itu dalam keadaan lemah. Kenapa lemah? Karena 314 orang, 313 sahabat, 314 sama Nabi SAW. Ini keluar bukan niatnya mau perang sama Quraisy, niatnya mau mengejar kafilah Abu Sufyan. Mengejar kafilah, ada sahabat yang keluar bawa pedang, nggak pakai baju besi, nggak pakai topi besi, nggak ada persiapan perang. Beda. Orang yang keluar untuk perang pada zaman itu dari kepalanya sampai kakinya semuanya besi. Ini enggak, karena mau nahan kafilah. Kafilah cuma dijaga 30-40 orang, jumlah mereka 300-an. Adik-adik mereka berangkat sederhana sekali, kan itu. Mereka keluar dengan sederhana sekali, jalan kaki dan seterusnya. Ternyata terjadi dengan hikmah Allah. Kita sudah ceritakan di perang Badar bagaimana Allah mengatakan perang Badar adalah betul-betul tanda kutip rekayasa dari Sang Pencipta Allah. Ya, tanda kutip di sini ya. Bagaimana Allah SWT mengatur peperangan itu. Sampai Allah mengatakan, kalau kalian janjian tidak akan terjadi peperangan. Keluarlah 1000 pasukan orang-orang Quraisy dari Mekah, pasukan perang. 1000-1000-nya semua menggunakan kuda. Siap semuanya, dan kuda dipakai perang, siap juga. Kudanya itu bisa menyerang, bisa nyeruduk, bisa menendang. Kuda yang sudah dilatih. Tapi akhirnya menang, kata Allah. Bukankah Allah memberikan kemenangan kepada kalian di Badr, kata Allah. Di ayat 1, 2, 3-nya. Jelas bahasanya Allah di sini. Sementara kalian lemah. Kalian menghadapi pasukan besar tapi menang. Jadi dengan senjata sederhana. Karena itu bertawakallah kepada Allah agar kalian mensyukur, atau mensyukurinya maksudnya berterima kasih padanya. 1, 2, 4. Ingatlah. Ingat, kalau kalimat ingatlah untuk kita berarti pelajarilah. Ketika kamu mengatakan hai Muhammad kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup untuk kalian Allah membantu kalian dengan 3000 pasukan dari langit? Artinya, kalau seandainya perang Uhud itu 43 orang tidak turun dari bukit memanah dan Quraisy masih kembali lagi 2000 itu untuk melawan, pada saat itu Allah akan turunkan 3000 malaikat yang akan menghabiskan mereka. Kata Nabi SAW, kata Allah juga ceritakan lagi, katakan kepada mereka hai Muhammad, kalau mereka sabar ya akan cukup 3000 itu, karena satu malaikat cukup menghancurkan semua orang Quraisy. 3000 malaikat itu luar biasa. Jika kalian bersabar dan bersiap siaga, tetap patuh dengan perintah Allah, maka akan datang pertolongan Allah seketika itu juga. Ya, 5000 malaikat yang memakai tanda-tanda. Maksudnya bisa disaksikan oleh orang-orang. Orang-orang Quraisy pun bisa menyaksikan para malaikat itu. Sebagaimana kita tahu di perang Badar, orang-orang Quraisy melihat malaikat. Ya, mereka ada yang mereka sempat ditawan oleh muslimin dan mereka mengakui bahwasanya tadinya kami melihat orang-orang yang menggunakan jubah putih dan kami tidak mengenal mereka, bukan dari penduduk Madinah gitu kan, tapi posternya seperti manusia, cuma sangat kuat, sangat kokoh gitu kan. Ayat 126, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira atas kemenangan kalian, dan agar tenteramlah hati kalian kepadanya, dan kemenanganmu atau kemenangan kalian itu hanyalah dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya kalau kalian ikuti saja, Allah bilang perang, kayak kita azan, sholat, udah ikuti saja. Puasa, zakat, enggak usah bantah, ikutin, sudah tentram itu, aman. Gitu kan? Begitu saja, enggak usah terlalu banyak membangkang. Tadi disuruh jangan, lakukan. Nah, selesai. Jadi itu orang mukmin, cirinya orang mukmin. Yang penting yang instruksikan adalah Allah dan Rasulnya. Dikatakan di sini 127-nya, Allah menolong kalian dalam perang Badar dan memberi bara bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir dan untuk menjadikan mereka hina dan mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. 128-nya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu hai Muhammad dalam urusan mereka itu, dan Allah tidak ada, saya ulangi lagi kembali, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu hai Muhammad, urusan mereka, maksudnya orang-orang Quraisy, baik Allah menerima taubat mereka atau Allah mengadab mereka, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang zalim. Ada sebabnya ayat ini turun.
Jadi baginda Nabi SAW dalam kondisi perang Uhud pun, pada saat muslimin sempat kalah dan beliau bentuk pasukan ke Hamrat Asad, di tengah jalan beliau sempat berdoa, ya Allah, kalaupun terjadi peperangan, gitu kan, maka matikanlah si fulan dan selamatkanlah si fulan. Jadi Nabi SAW meminta kepada Allah secara individu, ada yang terbunuh dari Quraisy, ada yang tidak terbunuh. Maka Allah turunkan ayat ini mengingatkan Nabinya Muhammad SAW. Bunyinya di sini dikatakan tadi, tidak ada sedikit pun campur tangan wahai Muhammad dalam urusan mereka. Itu bukan urusan kamu. Siapa yang mati, siapa yang hidup, tidak ada urusan dengan kau wahai Muhammad. Ya. Allah mau nerima tobat mereka, nanti satu waktu ada di antara mereka yang tobat, itu urusan Allah. Jangan sampai kau bilang, oh ini pernah hadir di Uhud, kemudian tidak diterima tobatnya. Nggak boleh. Dan atau Allah mengadab mereka karena sungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Ada yang Allah terima tobatnya mungkin karena mereka baik, atau ada di antara mereka yang memang Allah hukum karena mereka memang zalim, itu haknya Allah. Itu maksud daripada ayat 129. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lah, di sini dikatakan, dan Maha Penyayang. Allah juga, ini 9 ayat turun pada saat itu ya. 9 ayat ini turun momen itu. Jadi memang ayatnya masih hangat menceritakan tentang kejadian itu. Kita saja sekarang dengarkan seperti kita membayangkan pada saat itu ya, bagaimana para sahabat, ayat turun dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW disebutkan, itu luar biasa. Yang kedua, dari kejadian Uhud ini, Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha suci, ingin memberikan pelajaran pada kaum mukminin bahwa sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala juga, akan ada menang dan kalah, ada sakit dan sehat, ada pagi dan malam, ada muda dan tua, ada hidup dan mati, ada dunia dan akhirat, ada sunnatullah. Artinya terjadi memang karena sebab perbuatan kalian, terjadi kekalahan, tapi ini tidak lepas juga dari sunnah kauniyah. Artinya sebuah sistem yang Allah ciptakan seperti pergantian siang dan malam. Walaupun kita suka siang, tetap akan datang malam. Cuman kalau berhubungan dengan perilaku-perilaku manusia, sebabnya adalah campur tangan kita sendiri. Seperti kasus misalnya sunnatullah, kita lapar ya. Sunnatullah, kita lapar kan. Allah kasih solusi. Sunnatullah juga, makan akan menghilangkan lapar. Kalau ada orang bertolak belakang dengan sunnatullah itu, misalnya dia tidak mau makan, ya dia mati. Jadi ada sistem gitu, mau tidak mau gitu. Nah hampir sama dengan perilaku ini. Kalau kalian patuhi Allah dan Rasulnya, kemenangan didapatkan. Kalau tidak patuh, maka kekalahan yang datang. Seperti sistem itu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ayat demi ayat turun. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 121 sampai 129. Jadi 9 ayat ini turun menceritakan tentang kejadian perang Uhud tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 آلاف مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Jadi ayat ini turun tentang kejadian perang Uhud. Allah SWT menceritakan secara detail kepada kita walaupun kita tidak hadir. Kata Allah, ingatlah. Untuk Nabi SAW disuruh ingat apa yang terjadi, bagaimana kronologis keluarnya perang Uhud. Kalau kita yang sekarang datang umatnya SAW, umat Nabi SAW, kalau kita baca kalimat teman-teman sekalian dalam Al-Quran, ingatlah artinya pelajarilah. Artinya pelajarilah. Ingatlah artinya pelajarilah. Ketika kau hai Muhammad pada pagi hari berangkat dari rumahmu, meninggalkan keluargamu, akan menempatkan kaum mukminin pada beberapa tempat untuk berperang dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi pada saat kejadian Sabtu pagi
Uhud itu, Nabi SAW instruksikan semua sahabat untuk keluar. Awalnya kan mereka diskusi, kalau antum masih ingat cerita tentang awal Uhud, awalnya kan Nabi SAW diskusi, saya mimpi, ya, saya melihat ya, ada pedang saya yang bengkok, kemudian ada sapi yang terbunuh, ya, kemudian saya masuk ke dalam sebuah benteng yang kuat. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa takwilnya? Kata Nabi SAW, kalau sapi yang terbunuh adalah ada beberapa sahabat saya yang terbunuh, kalau pedang yang bengkok itu saya mentakwilkan keluarga saya yang terbunuh, dan saya masuk benteng, artinya saya masuk ke Madinah dan terlindungi dengan aman, gitu kan. Maka para sahabat waktu itu terbagi dua, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar saja, perangi Quraisy, jangan kita biarkan. Nabi SAW tadinya lebih cenderung di atas benteng Madinah, kita bisa panah-panahin orang, nggak usah keluar ke Uhud, gitu kan. Bisa dilawan dari dalam. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dalam benteng aja, dalam Madinah, mereka nggak bisa masuk kok. Dan kita berusaha bertahan semaksimal mungkin. Ringkas cerita, karena dominan pendapat sahabat mau keluar melawan Quraisy, Nabi SAW mengiyakan. Sampai waktu Nabi SAW sudah pakai baju perang, sebagian sahabat berdiskusi, kayaknya kita sudah memaksa Nabi keluar nih. Sampai ada yang mengatakan di antara mereka, ya Rasulullah, kalau anda lebih suka tinggal di Madinah, bertahan, kami akan lakukan. Kata Nabi SAW, sabda yang masyhur, tidak layak bagi seorang Nabi sudah menggunakan baju perang, kemudian dia membukanya sebelum Allah menentukan siapa yang menang, dia antara dia atau musuhnya, atau dia atau musuhnya yang menang. Seperti itulah. Dan ini sifat seorang mukmin yang sejati. Kalau kebenaran dia bela sampai habis. Benar Allah menangkan siapa nanti kita lihat. Yang jelas kita berusaha untuk itu. Kata Allah, ketika ada dua golongan, ya, dan ini maksudnya di potongan ayat pertama 121 itu adalah di perang Uhud, ya. Kalimat di situ dikatakan, ingatlah ketika engkau berangkat pagi hari dari rumahmu, rumah keluargamu, dan akan menempatkan para mukminin di beberapa tempat untuk berperang. Maksudnya di lokasi Uhud, mengatur strategi. Kamu di gunung pemana, kalian ikut di sini, diatur strategi perang. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang terjadi. Di ayat 122-nya, ketika dua golongan dari kamu ingin mundur karena takut. Jadi waktu, kalau masih ingat juga terjadi di awal perang Uhud, teman-teman sekalian, jumlah muslimin yang keluar berapa orang? Awal. Hah? Siapa yang jawab? Bisik-bisik mana saya dengar? Hah? Lah. Awal keluar. Siapa yang jawab? Angkat tangan. Hah? Ahsan, hah? Buku. Kasih buku tolong. 1000 awalnya. Tapi ada yang bubar, pulang. Ya, yang pulang 300, orang-orang munafik. Akhirnya jumlah muslimin jadi sisa 700, ya kan? Karena masalahnya 300 orang ini pulang. Nah, pada saat 300 itu pulang, ternyata ada dua suku juga dari Ansar dari Madinah ikut-ikutan mau pulang. Ikut-ikut sama orang munafik, padahal mereka orang beriman. Karena orang-orang munafik bilang, ini Quraisy besar loh jumlahnya. Ngapain kita di medan perang? Kalau kita kalah gimana? Keluarga bagaimana? Anak istri bagaimana? Harta kita bagaimana? Udah kita pulang aja bertahan di benteng. Nanti kalau pasukan ini kalah, maksudnya muslimin kalah, kita tetap bertahan, kita melawan di dalam benteng. Maka ada dua suku dari Ansar sempat terpengaruh. Namun akhirnya mereka kembali karena dimotivasi oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk kembali. Dan suku ini adalah Bani Salamah dari Khazraj, dan Bani Harithah dari suku Aus. Kan Ansar ada dua suku, Aus dan Khazraj. Tapi di bawah Aus ada banyak pecahan cabang suku, di bawah Khazraj juga ada banyak pecahan suku, ya. Karena saya sudah pernah juga jelaskan di awal-awal pertemuan kita, teman-teman, dari mana semuanya suku-suku Arab ini begitu banyak, ya. Saya tidak tahu apakah semua suku di muka bumi ini caranya sama. Tapi sampai sekarang orang-orang Arab itu, kalau ada di antara mereka punya kelebihan fisik, punya kelebihan harta, punya jabatan, berkumpul padanya ini, ya, keturunannya banyak, ya. Jadi dia fisiknya gagah, tinggi, segala macam, kemudian punya harta kaya, punya jabatan, ya, tokoh, misalnya ditokohkan, punya keturunan banyak, maka bisa dia buat suku sendiri. Namanya bisa pakai jadi suku. Jadi terbentuklah banyak nama-nama suku ini. Makanya induknya suku Ansar di Madinah, Aus dan Khazraj. Di bawah Aus banyak sekali pecahan suku. Diambil dari orang-orang yang tadi berprestasi itu, disebutkanlah suku Bani. Seperti dikatakan tadi suku Bani Salamah. Ada orang namanya Salamah ini. Kemudian dikatakan Bani Salamah, keturunannya Salamah ini. Itu dari suku Khazraj. Bani Harithah, nama orang Harithah. Kemudian karena dia tadi punya kedudukan, lalu dibuatlah suku itu. Dan dia pecahan dari suku Aus, gitu.
Nah, dua suku ini sempat terpengaruh teman-teman sekalian oleh orang-orang munafik. Ikut pulang, jumlahnya banyak. Tadinya 1.300 munafik pulang. Dua suku ini lumayan banyak. Ya, kalau saya tidak salah masing-masing 50 atau 70 orang pulang juga. Jadi pasukan muslimin nanti cuma 500-an sekian jumlahnya kalau ini dua suku ini pulang. Di tengah jalan, pas dari kancah peperangan Uhud ke pintu gerbang, dikejar oleh beberapa sahabat. Apa yang kalian ikut-ikut? Orang-orang itu jelas munafik. Untuk apa kalian ikuti? Ini kesempatan mengejar surga. Apa yang kalian takuti? Bukankah kita targetnya mau mati syahid? Dimotivasi sampai akhirnya dua suku ini kembali. Allah ceritakan tentang dua suku itu dalam Al-Quran. Dan ini kalau antum tidak mempelajari sirah, susah kita mendapatkan informasinya. Kalau baca saja ayatnya. Ayat ini yang katakan, ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut. Siapa dua golongan ini? Harus sirah menjelaskan ini. Dan disebutkan rinci siapa mereka. Bahkan pasukan muslimin tahu siapa individu-individu itu. 50 atau 70 orang setiap suku tadi. Turun lagi ayat lain. Bertubi-tubi ayat turun. Surah Al-Imran. Surah nomor 3, 139 sampai 141. Ya. Turun 4 ayat ini, atau 3 ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 139 sampai 141 Al-Imran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. 139-nya, jangan pernah kalian bersikap lemah. Jangan kena momen terjadi ada pembantaian 70 orang muslim mati. Ingat jumlah kalian lebih banyak yang selamat. Jangan berlemah gara-gara itu. Jangan gara-gara ada satu muslim yang dimutilasi lari semuanya. Nggak boleh. Ya, itu banyak terjadi ya. Pasukan-pasukan kafir sekarang menggunakan strategi itu. Kalau ada tawanan muslim ditangkap sengaja dimutilasi, ada yang dibakar untuk menakutkan pasukan. Jangan bersifat lemah, nggak ada urusannya dengan itu. Kata Allah, jangan bersifat lemah, jangan pula kalian bersedih hati. Padahal karena kalian adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman. Kalian pasti menang. Makna yang lain, antumul a'laun artinya kalian pasti menang. Tinggi mulia dibandingkan orang-orang kafir itu kalau kalian beriman. 140-nya, jika kalian telah merasakan ya, di perang Uhud luka-luka, Allah ceritakan secara rinci kepada para sahabat. Ya. Bayangkan teman-teman kalau kita jadi sahabat dan ayat turun seperti ini. Saya kadang-kadang kalau baca ayat seperti ini luar biasa, saya berpikir bagaimana luar biasanya Allah sedang bicara sama sahabat langsung gitu. Sampai ada di antara sahabat menangis terisak-isak pada saat turun ayat-ayat seperti ini. Karena Allah seperti menegur. Ada pernah orang sahabat Nabi SAW waktu suruh dia baca ayat Al-Quran kemudian dibaca sama dia. Lalu kata Nabi SAW, Allah telah mendengarkan bacaan ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah sebutkan namaku. Kata Nabi SAW, iya. Jadi ada di antara sahabat begitu luar biasa kedudukan mereka. Kata Allah, jika kalian merasakan luka di perang Uhud, semua yang hadir tuh 650 orang, 630 orang yang selamat, luka-luka semuanya. Maka sesungguhnya orang-orang kafir itu pun di perang Badar sudah mendapatkan luka yang serupa. Mereka sakit sekali pada saat perang Badar. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergirirkan di antara manusia untuk menjadi pelajaran bagi mereka. Maksudnya adalah karena kalian melanggar, maka kami berikan kejayaan pada orang kafir. Makanya setelah kejadian Uhud ini teman-teman, selalu momentum jihad yang terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi di zaman Khulafa Rasyidin, terjadi di zaman jihad-jihad khilafah atau khulafa yang datang setelah itu di Umayyah, di Abbasiyah, yang faham sunnah Nabi, maka mereka selalu mengatakan, ingat kemenangan kita bukan karena senjata, bukan keterampilan, bukan juga karena masalah jumlah, kuantitas. Kemenangan kita karena ketakwaan. Sampai ya, Salahuddin Al-Ayyub rahimahullah terkenal sekali, selalu setiap pasukannya berangkat diingatkan, ingat kemenangan kita bukan karena jumlah. Beberapa orang saja di antara kita pun berangkat dengan keimanannya, dia akan kalahkan pasukan musuh yang besar. Kekuatannya di situ, bukan dari kuantitas, bukan dari senjata. Itu kekuatannya. Dan kalau ada maksiat kecil pun terjadi di pasukan muslim, sudah cukup untuk membuat pasukan kafir mengalahkannya. Sudah cukup, kecil maksiat. Kenapa? Karena kalian tahu itu dosa, mereka tidak tahu itu dosa. Jangan dilanggar. Hukuman Allah lebih berat kepada orang yang tahu hukum lalu dia
melanggar dengan orang yang tidak tahu. Ini hukum jahil, orang bodoh. Dianggap orang kafir itu tidak tahu, belum tahu keimanan. Kalian tahu. Dan mereka juga sangat tahu, para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita, teman-teman sekalian, kapan mereka melihat memuncak maksiat terjadi di benteng musuh, berarti kemenangan sudah dekat. Ada di antara mereka mengatakan, kalau kami mendengarkan dari benteng musuh suara mencaci maki Allah dan Rasulnya, kami bertakbir, besok kita pasti menang udah. Karena maksiatnya mereka bertambah, maka ada banyak pintu celah untuk menurunkan azabnya Allah pada mereka. Jadi di sini teman-teman sekalian, bukan dari kuantitas, bukan dari keterampilan. Waktu Umar bin Khattab mengumpulkan pasukan untuk Qadisiyah, terkumpul 30.000 orang. 30.000 orang ini tukang kebun banyak. Orang yang nggak punya keterampilan perang, bukan prajurit. Dari kebun-kebun kurma dikumpulin semuanya. Orang yang mau ikut jihad sampai 30.000 orang. Melawan pasukan Persia, 240.000 semuanya personil perang. Keterampilan bela dirinya hebat, senjatanya hebat. Kalah dengan 30.000 orang. Kalah. Kuasa Allah SWT. Allah bisa membuat tebasannya dia meleset dari antum. Bisa Allah buat. Dan tiba-tiba antum bisa menusuknya dia. Berarti bukan kita melalaikan, bukan kita mengatakan jangan punya keterampilan, tidak. Tapi kekuatan menang di situ. Itu poin penting sekali. Ya, jadi kejayaan dan kehancuran Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Tetapi orang beriman tetap dijanjikan kemenangan asal mereka taat di sini dan jangan ada kemaksiatan. Poinnya di situ. Kapan ada kemaksiatan, kehancuran menimpa kalian, kejayaan dapat mereka. Kita tahu sejarah Spanyol, bagaimana jatuhnya Spanyol. Awal-awal ditembus itu oleh Tariq, ya, bin Ziyad, ya, kemudian Musa, ya, rahimahullah, semua pemimpin muslim yang tembus sana dengan keimanan. Begitu masuk disebarkan Islam segala macam. Setelah 200 tahun sekian bagaimana bisa runtuh teman-teman? Mulai terpecah-pecah. Spanyol tadinya menjadi sebuah wilayah Islam yang luas menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Saling bersaing satu sama yang lain, sibuk dengan dunia. Akhirnya pasukan kafir datang, habis semua. Habis, terjadi pembantaian. Dan itu sunnatullah, sudah terjadi di Uhud. Ambil pelajaran. Jangan terulang lagi momen ini. Gitu ya. Terulang di Spanyol itu teman-teman sekalian. Terulang di banyak wilayah-wilayah muslimin seperti itu. Maksiat kepada Allah. Gimana mau menang gitu? Padahal dengan menjaga hubungan dengan Allah, pasti kejayaan akan kita dapatkan. Sekali lagi kata Allah, jika kalian 140, jika kalian di perang Uhud mendapat luka, maka sungguhnya kaum kafir itu pun di perang Badar sudah melakukan luka. Dan masa jaya dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya mereka membedakan, ya, mana orang-orang beriman, supaya Allah, agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Jadi situ kelihatan perjuangannya orang-orang beriman. Setelah kalah pun masih tetap nggak beriman. Dan agar ada di antara kalian yang diambil menjadi syuhada. Dengan momen seperti ini, ada yang jadi syahid. Gitu kan? Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Artinya orang-orang yang melampaui batas. Zalim artinya dia melampaui batas, ya. Dan di sini teman-teman sekalian juga pelajaran yang penting dari ayat 140 ini, kalau mati syahid itu adalah pilihan Allah. Enggak ada campur tangan antum sama sekali. Apa kata para ulama? Siapapun yang masuk ke kancah peperangan, tidak usah mimpi mati. Kalau dia sudah masuk di kancah di pasukan muslimin, tidak mati dia. Enggak bakal mati kecuali ajalnya datang. Dan yang mati hanya orang yang paling ikhlas mau mati syahid. Kalau enggak bakalan. Makanya dalam histori jihad, selalu yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Selalu. Karena Allah cari yang paling ikhlas, siapa yang memang mau sekali mati syahid, nah baru dapat. Kalau enggak bisa. Itu satu hal yang mesti digarisbawahi. Jadi tidak perlu khawatir dengan masalah itu. Apalagi memang mati, kita lagi di rumah atau di atas ranjang ataupun di medan perang, tetap akan mati pada saat itu kan. Harus dilatih itu teman-teman sekalian. Allah menyuruh kita membela agamanya. Ya. Kalau memang pada satu waktu dibutuhkan, ya kita siap untuk itu. Toh juga akan mati di atas ranjang. Kalau kita nggak ikut perang di rumah pun akan mati. Bukan berarti kita di rumah selamat, enggak. Tapi orang yang mati syahid, kata Nabi SAW, semua akan merasakan sakaratul maut kecuali orang yang mati syahid, karena dia hanya merasakan seperti gigitan serangga atau semut saja. Sudah selesai bagi dia selamanya. Orang semua hidup di alam barzah, ruhnya orang beriman keliling-keliling di surga. Orang yang mati syahid. Hanya apa? Tunggu musuh tusuk. Ya, tusuk saja gak masalah. Sudah berani belum? Masih senyap. Baru di masjid saya belum aja di kancah perang betul ini. Kalau di kancah perang betul saya bawain cambuk nanti.
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di sini, jadi memang orang mati syahid dipilih oleh Allah. Memang itu dipilihan. 141, dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Kejadian-kejadian seperti ini juga banyak manfaatnya. Di antaranya Allah SWT menjadikan sebagai pembersihan dosa, karena semua luka, semua sedih, sebagaimana hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, duri yang menusuk kakinya, kecuali akan jadi pembersihan dosanya. Ini bersihkan dosa-dosa kalian, dan Allah akan membinasakan orang kafir. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang-orang kafir makin sombong. Kesombongan itu sendiri dosa kepada Allah. Terbuka celah, mereka akan dikalahkan. Makin ada maksiat merajalela di tempat mereka, makin luar biasa itu. Makin mereka menang. Misalnya pada hari ini terus pesta-pesta mabuk-mabuk, besok kita menang tuh. Kita makin taat kepada Allah. Makanya pasukan mujahidin makin sholat malam, makin ibadah, makin kuat. Memang sudah begitu sunnatullah. Dan jangan dihilangkan metode ini, jangan diganti. Tidak usah contohin mereka itu. Mau menang tapi mabuk-mabukan, dangsa-dangsa, bagaimana caranya mau menang? Enggak mungkin, pasti dikalahkan. Kalau ketemu antara muslim maksiat dengan kafir maksiat, muslimnya yang kalah. Karena muslim tahu itu haram dalam agama. Mereka enggak tahu itu haram. Jadi orang yang tahu yang dihukum oleh Sang Pencipta Allah. Hati-hati dengan momen ini. Ini kejadian tahun 3 Hijriah, pelajaran ke depan sampai hari kiamat. Kemenangan hanya terjadi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, walaupun jumlah mereka, senjata mereka semua sederhana. Pelajaran yang ketiga dari kejadian Uhud. Allah yang maha suci dan maha tinggi berbicara langsung kepada orang-orang beriman. Dan pembongkaran pada saat itu kedok orang-orang munafik. 300 orang yang pulang di perang Uhud. Allah bongkar kedok mereka. Waktu pertama mereka pulang 300 orang itu, sebagian muslimin ada yang percaya mereka kembali ke Madinah memang seperti maksud mereka, seperti yang mereka sebarin. Kan mereka bilang, kita nggak usah semuanya pasukan ada di kancah peperangan, sebagian harus ada di benteng, bela istri-istri kita, anak-anak. Padahal bohong ini, orang munafik bohong. Allah bongkar itu. Ternyata itu semua kedustaan. Allah turunkan Al-Imran, bersambung ayatnya, tapi ini ayat beberapa ayat setelah tadi, ya. 142 sampai 179, ini cukup panjang ayatnya. Turun juga pada saat itu, ya, setelah kejadian Uhud ini. 142 sampai 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berbicara dengan orang-orang beriman dari kalangan sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi Allah jadikan ini pun, mau masuk surga? Mau masuk surga nggak? Mau. Baik. Ayo tes sekarang. Masuk di kancah peperangan. Benar nggak? Lari nggak dari kancah peperangan nih? Lalu kata Allah SWT di ayat setelahnya, وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sesungguhnya kalian sebelum perang, jihad, mati syahid, iya mati syahid semuanya, Allahu Akbar. Baik. Kata Allah apa? Dulu sebelum perang, sesungguhnya kalian mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapinya. Sekarang sudah depan mata dan kalian saksikan. Ayo coba buktiin. Seperti itulah. Kemarin jihad semangat, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini semua yang teriak-teriak ini Allahu alam di kancah peperangan, benar kan? Ngomongnya besar. Begini, begitu, begini. Benar nggak kalau masuk ke sana? Kita lihat. Di kalangan sahabat saja ada yang munafik yang lari gitu. Apalagi di zaman sekarang, Allahu a'lam. Ini momennya perfirman Allah luar biasa. Kalian dulu minta berharap-harap mati syahid, iya mau masuk surga. Apalagi laki-laki ini bidadari 70. Bidadarinya di expose. Mau nggak berani gitu. Nah sekarang sudah lihat nih kematian, ayo coba tuh musuh. Ada beberapa sahabat yang mulia ya. Ya seperti sudah kita ceritakan kisah-kisah di perang Uhud yang luar biasa gitu. Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu yang luar biasa, yang waktu para sahabat sudah mendengar Nabi SAW sudah meninggal, Muhammad sudah mati, tersebar berita itu seperti virus di kalangan muslimin, sampai Umar bin Khattab yang kita dengar tahu ketegasan dan keberaniannya, itu duduk di tanah, taruh pedangnya, sudah selesai, Rasulullah sudah mati, jatuh semua, drop imannya. Dan pada saat itu bersama dengan dia Sa'ad radhiyallahu anhu, orang pemberani dari Ansar. Dengar Nabi SAW mati, tersebar virusnya, udah habis. Dan memang mereka lihat muslimin kocar kacir pada lari.
oh berarti betul Nabi mati nih. Makin kendor, kata Umar sudah tidak ada semangat pada saat itu. Lewat Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini sahabat Nabi dari Ansar, tidak sempat hadir di Badar. Tapi memang kan waktu itu Badar bukan perintah untuk ikut perang ya. Dibuka kesempatan, siapa yang mau ikut tahan kafilah Quraisy silakan. Jadi banyak sahabat yang pikir, oh cuma tahan kafilah, nggak usah ikut deh. Ya. Karena pilihan, Anas bin Nadhr ini orang yang semangat sekali perang gitu. Maka dia berkata radhiyallahu anhu, ini sudah pernah kita ceritakan di perang Uhud ya. Saya ulangi saja untuk mereview ayat ini gitu. Bagaimana Anas bin Nadhr waktu itu lewat di depannya Umar bin Khattab dengan Sa'ad dengan beberapa sahabat yang lagi duduk kendor. Lalu mereka bilang, hai Anas mau kemana? Kata Anas, ke Uhud. Lokasi musuh, gitu kan? Maksudnya di depan mata nih, kejar musuh di sekitar Uhud itu. Jadi waktu itu muslimin terdempet ya, mundur semuanya, terjatuh. Ada yang banyak yang jatuh di tanah. Lalu kata Umar yang menjawab, hai Anas, Rasulullah sudah mati. Kata Umar bin Khattab, Anas bin Nadhr mengucapkan kalimat yang memutuskan semua urat ketakutan nih. Kata dia, kalau memang Rasulullah sudah mati di sini, kalian mestinya juga mati ikuti jejaknya. Kok malah duduk gitu? Seperti itu. Kata Umar putus semua urat ketakutan ini sudah gak ada. Ini bahasa saya ya, tapi seperti itu kurang lebih yang penyampainya. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, kami pun semangat. Lalu kata Anas bin Nadhr, sungguh aku telah mencium bau surga di Uhud. Artinya bahasa, masa depan mata, kapan lagi ada momen seperti ini? Hadapin musuh, tebas sekali mati masuk surga loh ini. Fadilah semua tentang masuk surga tanpa hisab, tidak akan ditanya oleh malaikat di kuburan, akan menyelamatkan 70 keluarganya, semua didapat loh ini. Ayo. Kata Umar bin Khattab, tiba-tiba saya berdiri ambil pedang. Sa'ad juga mengatakan saya berdiri dekat Umar, dan kami berusaha mengikuti Sa'ad menembus pasukan musuh. 2000 orang dilawan sendiri nih. Anas bin Nadhr ditembus. Kata setelah selesai peperangan dicari badannya Anas, nggak ditemukan radhiyallahu anhu. Nggak ditemukan, mereka cuma temukan ada potongan jarinya, itu rupanya adiknya perempuan yang kenali, karena ini adalah tangan kakak saya. Lalu kemudian ditemukanlah beberapa potongan badannya yang dikuburkan Rasulullah radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, Sa'ad ini orang pemberani dari Ansar, betul-betul kami tidak bisa mengikuti Anas bin Nadhr, nggak bisa, karena memang dia bilang, ya Rasulullah, waktu dia tidak jadi hadir Badar, sesungguhnya momen pertama peperangan anda dengan orang kafir Quraisy tidak saya hadiri. Demi Allah, kalau mulai hari ini ada perang lagi dengan Quraisy, saya akan perlihatkan kepada Allah apa yang akan saya lakukan. Maka dia penuhi itu, dia akan mati sampai terbunuh, dibunuh oleh 2000 orang, bayangkan luar biasa. Tapi seperti itulah Allah bilang, sebelum perang kamu kan selalu mengatakan syahid. Nah ayo sekarang depan mata buktiin. Ada di antara sahabat yang buktiin, ada di antara mereka yang tidak. Allah mengatakan itu.